I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that deep bitches on my line. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Adriana Nurul Hidayah, mahasiswi PGSD semester 3 di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Islam Tunas Bangsa Bandar Lampung. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai penulisan huruf kapital yang baik dan juga benar. Yuk kita simak bareng-bareng video berikut ini. Penulisan huruf kapital yang benar menurut IED. Yang pertama yaitu huruf kapital setiap awal kalimat, yaitu kata yang ditulis setelah tanda baca titik, tanda tanya, tanda seru, dan tanda titik. Contohnya seperti pada kalimat apa kabar semuanya, kata apa, putri, dan juga tolong menggunakan huruf kapital karena berada pada awal kalimat. Kemudian yang kedua yaitu nama orang. Penulisan nama orang, gelar, dan juga julukan menggunakan huruf kapital. Contohnya seperti nama Andini Hamida, Cut Nyadin, James Watt, Bapak Pramuka, dan juga Mujair. Mujair merupakan nama julukan, ditulis dengan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama pada nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya yaitu kata 5 ampere dan 15 watt, ikan mujair dan juga mesin diesel. Kata ampere dan juga watt tidak menggunakan huruf kapital karena merupakan satuan dari arus listrik dan satuan turunan. Sedangkan kata mujair dan diesel merupakan nama jenis ikan dan juga nama jenis mesin, sehingga keduanya tidak menggunakan huruf kapital. Kemudian yang keempat yaitu huruf kapital digunakan pada nama orang seperti pada nama teori, hukum, dan rumus. Contohnya yaitu teori Darwin, hukum Archimedes, dan rumus Pythagoras. Darwin, Archimedes, dan Pythagoras menggunakan huruf kapital karena merupakan nama dari teori, hukum, dan rumus. Yang kelima yaitu huruf kapital tidak digunakan pada kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru dalam bahasa Batak, dan van dalam bahasa Belanda. Contohnya Abdul Rahman bin Zaini, Fatimah binti Salim, Indani boru Sitanggan, dan terakhir Charles Adrian van Ophuijsen. Kata tersebut memiliki arti yang sama, yakni anak dari, maka tidak menggunakan huruf kapital. Yang keenam yaitu huruf kapital pada awal kalimat dalam petikan langsung atau dialog. Contohnya, ibu berpesan, hati-hati nak. Kemudian, besok siang kita main yuk, kata Ani. Setelah tanda kutip, maka harus diawali dengan huruf kapital. Yang ketujuh yaitu huruf kapital digunakan dalam penulisan hal-hal yang berkaitan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya ada kata Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Al-Quran, Allah, Tuhan. Kemudian ada kalimat hanya kepadamu aku bersujud. Katamu yang ditujukan pada Tuhan maka diawali dengan huruf kapital. Begitu juga dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedelapan yaitu sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, kebangsawanan, turunan, keagamaan, atau akademik. Contohnya, yang pertama yaitu Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Mahaputra Yamin, Gubernur Jawa Timur, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Dr. Muhammad. Yang sembilan yaitu sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya, selamat pagi yang mulia, semoga berbahagia Tuan, silakan duduk Prof, terima kasih Kiai, siap Jenderal, yang mulia Tuan, Prof, Kiai, dan Jenderal ditulis dengan huruf kapital. Yang ke-10, huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Presiden Joko Widodo,
Proklamator Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri, dan Wakil Presiden Adam Malik. Kemudian yang ke-11, huruf kapital sebagai awal nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Contohnya, bahasa Indonesia, suku Jawa, dan aksara Kaganga. Indonesia, Jawa, dan Kaganga ditulis dengan huruf kapital. Yang ke-12, huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, aksara yang berupa bentuk dasar kata turun. Contohnya, pengindonesiaan kata asing, ke Inggris-Inggrisan, ke Sunda-Sundaan. Maka kata Indonesia, Inggris, dan Sunda tidak menggunakan huruf kapital. Yang ke-13 yaitu huruf kapital digunakan pada penulisan nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Contohnya, tahun Hijriah, bulan Maret, hari Selasa, hari raya Idul Fitri, dan bulan Ramadan. Yang ke-14 yaitu huruf kapital digunakan pada penulisan huruf pertama nama peristiwa sejarah. Contohnya, Konferensi Meja Bundar, Perang Dunia II, Hari Pahlawan, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan Hari Pendidikan Nasional. Yang ke-15, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun, maka proklamasi kemerdekaan tidak ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Perang dunia tidak ditulis dengan huruf kapital. Yang ke-16, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama geografi. Contohnya, Danau Toba, Jawa Barat, Jakarta, Desa Sentul, Gang Kelinci, Lantai 2, Gedung A. Sedangkan unsur geografi yang tidak diikuti nama diri dan yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, mandi di sungai, menyeberangi selat, berenang di danau. Kata sungai dan selat serta danau tidak disertai dengan nama diri sehingga ditulis dengan huruf non-kapital. Sedangkan jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, kata Bali, Bogor, dan Belanda merupakan nama dari nama jenis sehingga tidak ditulis dengan huruf kapital. Yang ke-17 yaitu huruf kapital digunakan pada penulisan nama geografi yang menyatakan asal daerah. Contohnya ada batik Cirebon, bubur Manado, sate Madura, dan tari Bali. Kata Cirebon, Manado, Madura, dan Bali ditulis dengan huruf kapital karena menyatakan asal daerah. Yang ke-18, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen. Juga termasuk unsur bentuk-bentuk ulang utuh. Contohnya, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kata undang-undang dan bangsa-bangsa merupakan bentuk dari kata ulang utuh. Yang ke-19, huruf kapital digunakan pada penulisan judul buku, artikel, karangan, dan juga makalah. Contohnya yaitu, saya telah membaca, habis gelap terbitlah terang. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Berita berjudul Listrik Sahabat Petani dimuat di paktani.com. Yang ke-20, huruf kapital digunakan pada penulisan singkatan nama gelar dan pangkat. Contohnya, SE untuk Sarjana Ekonomi, MSI untuk Magister Sains, H untuk Haji, dan Kol untuk Kholana. Dan yang ke-21, huruf kapital digunakan pada kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, dan adik, serta kata atau ungkapan lain yang digunakan sebagai sapaan. Contohnya, kapan ibu berangkat? Tanya Putri. Silahkan duduk, Kak, ucap Rani. Hai kutu buku, sedang membaca apa? Kata kutu buku merupakan kata yang menunjukkan suatu sapaan, sehingga menggunakan huruf kapital. Istilah kekerabatan yang diikuti oleh kata yang menunjukkan kepemilikan ditulis dengan huruf non-kapital. Contohnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Kata kita merupakan kata kepemilikan, sehingga bapak dan ibu ditulis dengan menggunakan huruf non-kapital. Contoh yang kedua, semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Kata saya merupakan kata kepemilikan, sehingga kakak dan adik ditulis dengan menggunakan huruf non-kapital.